Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi pertemuan terakhir mengenai CNN. Yang pertama saya akan membahas teori. Di sini nomor 1 ini teks tokenizer ini untuk memudahkan mesin memahami maksud dari apa yang kita inginkan, di mana tokenizer sendiri ini dapat merubah sebuah teks menjadi simbol, kata, ataupun biner, dan bentuk lainnya ke dalam token. Yang kedua, konsep dasar covered cross-validation pada dataset komentar YouTube, di mana ini berisikan presentasi sampel untuk setiap kelas, di mana dalam ilustrasi ini sampel dibagi menjadi 5 dalam setiap kelasnya. Nah, kemudian tadi akan dimasukkan ke dalam kelas dari dataset yang YouTube tadi. Terus yang ketiga, kode program for train test in split ini untuk menguji apakah setiap data pada dataset sudah di split dan tidak terjadi adanya penumpukan. Yang keempat, jelaskan apa maksudnya kode program train content, di mana ini untuk mengambil data pada kolom atau indeks konten yang merupakan bagian dari train IDX dan tes IDX. Ilustrasinya itu ketika data telah diubah menjadi train dan tes, maka kita dapat memilihnya untuk ditampilkan pada kolom yang diinginkan. Selanjutnya, jelaskan apa yang maksud fungsi tokenizer sama tokenizer nomor 2000 ini, di mana variabel tokenizer akan melakukan vektorisasi kata yang menggunakan fungsi tokenizer, yang dimana jumlah katanya itu dapat diubah ke dalam bentuk token sebanyak 2000 kata. Selanjutnya, jelaskan apa maksud dari fungsi train input ini. Untuk variabel the train input akan melakukan tokenizer dari bentuk teks ke matriks dari data train content dengan mode matriksnya yaitu TF-DF. Begitu juga dengan variabel the test inputnya untuk data test tersebut. Nah, ini untuk ilustrasi fungsi train inputnya. Nah, jelaskan apa maksud dari fungsi the train inputnya. Fungsi tersebut akan membagi matriks TF-DF tadi dengan matriks, yaitu mengembalikan matriks maksimum array atau matriks sepanjang sumbu. Nah, yang ke-8 ini dimana jelaskan fungsi dari the train output sama dengan np untils. Nah, dalam variabel tersebut ini akan dilakukan one hot encoding, di mana np untils-nya akan diubah ke vektor dengan bentuk integer ke matriks kelas biner untuk kolom kelas, di mana nantinya hanya akan ada dua pilihan yaitu 1 dan 0. Nah, kemudian yang ke-9 ini fungsi listing ini melakukan pemodelan sekuensial dan layar pertama dense dari 512 neuron untuk inputan dengan inputan yang tadi dijadikan matriks sebanyak 200. Nah, selanjutnya apa yang maksud dengan fungsi listening yang kedua ini? Melakukan pengkompilan dari model sekuensial tadi dengan loss yang dengan merupakan fungsi optimisasi skor menggunakan kategorikal dan menggunakan algoritma dan sebagai optimizernya. Nah, selanjutnya apa yang maksud dengan deep learning? Deep learning sendiri ini subbidang machine learning yang berkaitan dengan algoritma yang terinspirasi oleh struktur dan fungsi otak yang disebut dengan jaringan saraf. Nah, perbedaan deep learning sama deep neural network sendiri ini, di mana jaringan saraf tiruannya dengan beberapa lapisan antara lapisan input dan outputnya. Di NN atau deep neural network ini menemukan manipulasi matematis yang benar untuk mengubah input menjadi output. Nah, untuk yang nomor selanjutnya kita melakukan praktek. Di sini prakteknya pertama kita akan mengimpor library
CSV, di mana dari library pil atau pilau atau Python image library akan diimpor modul image yang diinisiasikan sebagai pil_image. Nah, modul image ini menyediakan kelas dengan nama yang sama yang digunakan untuk mewakili gambar pil. Ini kodenya. Nah, yang nomor 2 ini dimana variabel image berisikan array kosong, variabel class berisikan array kosong, dan membuka file .csv dari folder hsyf dengan nama hsdata_label sebagai csv filenya. Yang ketiga, import library random dari Python. Melakukan pengacakan untuk image dengan metode solve untuk mengacak urutan di tempat, yaitu mengubah posisi item dalam daftar. Terus yang keempat ini mengimpor library numpy yang diinisiasikan sebagai np. Nah, variabel train inputnya ini mengubah input menjadi sebuah array yang diambil dari baris 2 dan train. Terus yang kelima ini import fungsi label encoder, import fungsi one-hot encoder. Yang keenam ini variabel label encoder ini akan memanggil fungsi label encoder tadi. Selanjutnya variabel integer encoder ini akan menggunakan label encoder untuk melakukan feed pada kelas agar berubah datanya menjadi integer. Yang ketujuh, variabel one-hot encoder ini akan memanggil fungsi one-hot encoder di mana tidak berisikan matriks express. Yang ke-8, variabel train output ini di mana pada train output ini setelah diubah labelnya menjadi integer dilakukan one-hot encoding, diambil dari data test output dan menggunakan .receive untuk memberikan bentuk baru ke array tanpa mengubah data, dengan keterangan jika indeks dari integernya tersebut ditandai dengan 1 bukan 0. Selanjutnya yang 9, import sekuensial dari model pada library keras, import dense dropout. Yang ke-10 ini melakukan pemodelan sekuensial, menambahkan konvolusi 2 dimensi dengan 32 filter konvolusi masing-masing berukuran 3x3 dengan algoritma activation. Nah, seperti ini. Selanjutnya, ini untuk text-nya. Setelah kalian edit di Sublime atau di editor yang lainnya, kalian masukkan filenya di dalam sini. Sebelumnya kalian melakukan git dulu, masukkan di sini chapter 7 nih, npm saya 117.4039, lalu masukkan figurnya. Di sini masukkan figurnya. Nah, selanjutnya di sini kita lakukan ngegit. Yang pertama git fetch upstream, kemudian git pull upstream master. Setelah git pull upstream master, git pull origin master. Setelah itu edit filenya. Setelah edit filenya, kalian lakukan compile dulu filenya yang main.txt-nya. Setelah itu git add spasi dot. Nah, setelah git add spasi dot ini, kalian git commit min_m, tulis komentar. Di sini komentarnya saya chapter 7. Setelah itu kalian lakukan git push origin master. Nah, setelah lakukan git push, kalian buka web browsernya. Setelah itu kalian new pull request, kasih nama, baru create pull request. Nah, setelah itu sudah selesai. Kalian hubungi teman kalian untuk
melakukan match. Oke, mungkin itu saja. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.